Beginilah strategi Awang Sarian untuk melestarikan bahasa Melayu di Malaysia. Sebagai figur berpengaruh dalam bidang bahasa, tokoh keturunan Jawa ini mengambil tindakan cepat agar bahasa Melayu di Malaysia tidak punah. Ia menyebarkan informasi yang merayu kaum Melayu agar merasa bangga menggunakan bahasa Melayu. Taktiknya melibatkan simposium dan lomba pidato, menciptakan kesan bahwa bahasa Melayu mendunia. Ia juga berusaha mempengaruhi Indonesia untuk mengidentifikasi bahasa Indonesia dengan unsur Melayu. Meskipun begitu, upayanya seringkali mencampurkan bahasa Melayu tidak baku dengan bahasa Indonesia yang baku dan mendunia, yang tergambar dalam cuplikan ini. Perkara yang penting, ada orang yang berpikir selagi masalah bahasa dalam negara tak selesai, jangan pikir masalah bahasa di luar negara. Kan saya kata mesti berjalan serentak. Nak tunggu selesai masalah dalam negara sampai kiamat akan selesai. Jadi mesti serampang dua mata. Yang dari luar negara perlu dibuat juga kerana ada sokongan moral, sokongan psikologi apabila orang asing bercakap dan menggunakan bahasa Melayu. Saya ingat waktu saya mendirikan MABAM, Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu, International Bilingual Council dulu. Saya jadi Setiausaha Agung ni. Jadi saya datangkan personal topper dari Frankfurt University, Profesor Adler dari Leiden, Profesor Chung dari Korea, Profesor Wu Chonglu dari China, Profesor Samurai dari Jepun. Saya tak ingat sebut Profesor Samurai lah. Kita masukkan di pentas TV. Besoknya bertalu-talu orang telefon, orang email, orang SMS. Waktu itu WhatsApp belum lagi SMS. Kami tak menyangka hebatnya bahasa Melayu di mata dunia. Itu kesan psikologi. Orang pun dia adalah pertandingan tahunan, pertandingan antarabangsa pidato bahasa Melayu, Piala Perdana Menteri. Pelibatan 60, 70, hampir 180 buah negara asing. Itu ada impak, ada dampak, kesan positif pada perkembangan dalam negara. Bahkan di seluruh dunia telah dihitung waktu itu lebih kurang 120 institusi pengajian tinggi, pendidikan yang mendapat perhatian, sama ada khusus postgraduate atau pasca siswaza 100 lebih perhatian pada pengajian Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia kan, Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berpisah. Itu dalam alam Melayu atau dunia Melayu. Namun upaya strategis Profesor keturunan Jawa itu mengalami kegagalan total. Dunia tetap mempertahankan perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, terungkap saat PM Malaysia berpidato dalam bahasa Melayu di PBB dan mengakui perbedaan tersebut. Bahkan kampanye atau petunjuk di Korea menegaskan perbedaan ini. Ada juga memperlihatkan bahwa lomba pidato di Malaysia malah lebih mengakui keunggulan dan kepopuleran bahasa Indonesia, karena pesertanya memang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Dengan kata lain, upaya tersebut membuat kaum Melayu di Malaysia merasa ditipu atau di PHP-in oleh tokoh bahasa Malaysia tersebut. Tahun ini, Malaysia sebagai ketua Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN committed untuk menggabungkan semua negara dalam wilayah ini menjadi satu komuniti. Komuniti tersebut dirancang untuk muncul dalam 3 tiang, yaitu komuniti ekonomi, komuniti politik keselamatan, serta komuniti sosial budaya. Namun, apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan komuniti ASEAN ini? Komuniti ASEAN sudah lama sekali dibincang oleh pemimpin negara-negara dalam wilayah ini. Namun, masih ramai warga negara ASEAN yang tidak sebenarnya paham apa itu ASEAN. Berikutnya, mari kita cermati siapa sebenarnya Emma Robert yang mampu membuat kaum Melayu Malaysia terkesan. Selamat malam semuanya. Nama saya Emma Roberts dan saya menjadi pemenang penghargaan National Australia Indonesia Language Awards atau NAILA dalam kategori tertiary atau mahasiswa
tahun 2015, tahun pertama yang pertandingan Naila berlangsung. Sekarang saya menjadi konsul di kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kantor saya mengelola hubungan Australia dengan Indonesia bagian timur. Halo, nama saya Emma Roberts. Saya pemenang kategori perguruan tinggi atau tertiary dalam pertandingan National Australia Indonesia Language Awards atau NAILA. Saya sekarang tinggal di Jakarta di Indonesia. Saya dapat beasiswa New Colombo Plan dari pemerintah Australia dan saya sudah pernah belajar meneliti dan magang di Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. Saya mulai belajar bahasa Indonesia karena untuk sarjana Asia Pasifikku, aku harus memilih satu bahasa Asia dan di bahasa Indonesia hurufnya sama dengan bahasa Inggris. Jadi pada awalnya saya memilih untuk belajar bahasa Indonesia karena itu lebih gampang daripada misalnya bahasa Cina atau bahasa Jepang. Tetapi sekarang saya sangat berterima kasih saya memilih untuk belajar bahasa Indonesia karena saya jatuh cinta dengan Indonesia pertama kali saya ke sana. Saya mulai untuk belajar bahasa Indonesia di Salatiga yang ada di Jawa Tengah. Di Salatiga ada satu universitas namanya Universitas Satya Wacana dan itu mempunyai hubungan dengan Universitas Nasional Australia ANU di mana saya bisa belajar bahasa Indonesia selama 3 minggu secara intensif di Salatiga dan itu sama dengan 1 semester di ANU. Jadi saya belajar di Salatiga 4 kali. Kata favoritku dalam bahasa Indonesia itu PHP. PHP itu singkatan pemberi harapan palsu dan kadang-kadang PHP dipakai dalam konteks pacaran. Jika ada misalnya cowok yang suka sama cewek tapi cewek itu tidak sangat suka sama cowok tapi dia tetap mau nongkrong sama cowoknya, dia seperti dia PHP-in cowok itu. Itu juga bisa dipakai dalam konteks yang lain. Misalnya kemarin saya ikut ke wisatawan Krakatau dan orang pariwisata itu dia bilang bahwa saya harus ke sana selama 2 hari karena ada terlalu banyak hal yang harus dikunjungi. Tapi waktu saya ke Krakatau, saya kira sebenarnya 1 hari cukup dan saya tidak puas harus membayar atas 2 hari karena 2 hari tidak diperlukan. Jadi saya bilang untuk orang pariwisata itu, kamu PHP-in aku. Nah, begitulah Sobat Maju, bagaimana pendapat kalian?